Pemirsa Harian Fajar Official, pemerintah Kota Makassar akan menerapkan Makassar Kota Metaverse atau lebih dikenal sebagai Makaverse. Seperti apa? Banyak yang bertanya, seperti apa itu Makaverse? Bagaimana nanti penerapannya? Nah, untuk menjawab itu, bersama saya sudah hadir Bapak Wali Kota, Bapak Muhammad Ramdan Pomanto, untuk menjawab sekian banyak pertanyaan-pertanyaan masyarakat tentang seperti apa itu Makassar Kota Metaverse. Pak Wali, mungkin bisa didahului seperti apa atau ihwal dari pemikiran Pak Wali untuk menerapkan Makassar ini menjadi kota metaverse. Seperti apa ihwal Pak? Saya dipilih rakyat, tentunya untuk mensejahterakan rakyat perlu keunggulan kota. Karena dengan keunggulan kota, ekonomi akan tumbuh dengan baik. Paradigma tentang keunggulan ini bergeser. Kalau sebelum revolusi IT atau revolusi 4.0, keunggulan itu digambarkan sebagai sebuah kebesaran. Jadi yang besar yang unggul. Kemudian setelah revolusi IT, ini berubah. Cepat yang unggul. Jadi cepat mengalahkan yang besar. Setelah pandemi, menurut kami, walaupun secara internasional belum di launching ini, menurut kami keunggulan baru akan muncul, yaitu kecepatan dan adaptasi. Belajar dari pandemi. Maka untuk Kota Makassar supaya unggul hari ini dan masa depan, maka kita harus beradaptasi dan harus punya kecepatan. Nah, Makassar punya namanya Somber and Smart City. Sudah terkenal di dunia, ranking 80 di dunia dari 102 kota di dunia, dari 10.000 kota di dunia yang hanya diakui Smart City hanya 102, dan kami ranking 80. Nah, belajar dari pengalaman yang sudah ada dan belajar dari tren dunia hari ini, di mana seluruh dunia lagi mempersiapkan metaverse, tetapi dalam konteks perusahaan, bukan dalam konteks perkotaan. Nah, pemerintah kota melihat peluang yang baik untuk melakukan loncatan adaptasi, loncatan kecepatan. Makassar Metaverse adalah sebuah konsep yang saya kira tidak, insya Allah walaupun asing masih didengar oleh kita, tapi tidak akan susah kita ikuti karena kita sudah punya Somber and Smart City. Jadi kelanjutan. Jadi mempermudah pelayanan publik, mempermudah pariwisata, mempermudah pendidikan, mempermudah data kesehatan, mempermudah urusan-urusan yang lain. Tapi walaupun kita akan belum sampai seperti di kripto, tapi paling tidak pengenalan fakta itu lewat virtual metaverse ini. Pak Wali, salah satu inti dari metaverse ini adalah big data. Nanti kira-kira penerapan metaverse ini untuk di pemerintahan, baik itu pelayanan ke masyarakat, seperti apa penerapannya, Pak Wali? Ya, jadi makanya kami kenapa kami segera membuat misalnya kebijakan tentang PJ RTRW yang sudah berakhir masa jabatannya, karena mereka akan kerja untuk bersama-sama memformat big data kita kembali. Dan kemudian kami akan QR code-kan seluruh penduduk Kota Makassar sebagai bahagian daripada digital awal dasar-dasar platform kita untuk metaverse. Nah, jadi ini banyak hal-hal yang baru. Nah, itu akan mempermudah masyarakat. Jadi masyarakat nanti kalau QR code-nya kemudian kita join dengan pembayaran digital, maka masyarakat nanti bayar parkir tinggal main foto-foto QR code saja. Tidak ada semua sudah tidak cashless, tidak usah pakai kartu lagi, semua pakai HP saja semua. Jadi lebih mempercepat digitalisasi. Mempercepat ekonomi, mempercepat sosial dan transparan. Semua orang bisa kontrol. Pak Wali, apa keunggulan yang bisa diperoleh dengan lebih mempercepat akselerasi dari metaverse ini? Kalau orang lain mungkin masih memikirkan seperti apa konsepnya. Nah, Makassar bisa lebih cepat menerapkan kota metaverse ini. Data-data menunjukkan bahwa Kota Makassar dengan anak mudanya yang canggih itu adalah dari dulu kita itu ranking kedua kota di Indonesia dulu ya, saya tidak tahu sekarang. Ranking kedua anak-anak yang selalu mengakses IT, mengakses media sosial dan mengakses e-commerce itu dari Makassar yang paling dominan. Nah, sehingga dasar-dasar itulah saya yakin bahwa kondisi ini bukan kondisi yang walaupun sulit, tapi saya yakin anak-anak muda kita adalah orang yang paling pertama bisa menggunakan fasilitasi metaverse ini.
Pak Wali, metaverse ini sebenarnya kan bukan hal yang baru sebenarnya. Kan? Betul. Kita sudah bermedia sosial, Ya. itu memasukkan data usia, Iya. ada data demografi Ya. dan behavior. Ya. Nah, kira-kira secara konkret Pak, dengan data-data big data itu, misalnya untuk pelayanan kesehatan, pendidikan, seperti apa nanti penerapannya, Pak? Ya, makanya big data ini kenapa QR code pemerintah kota yang inisiasi. Karena saya ingin memproteksi data warga. Iya, oh iya. Kalau nanti dia misalnya perbankan, dia rawan sekali. Iya. Tapi kalau dia secara kolektif diciptakan oleh pemerintah kota dengan server sendiri, tidak pakai cloud, kita akan terproteksi dengan baik. Nah, metaverse ini sebenarnya sekarang sudah banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, tapi belum ada dilakukan oleh kota secara kolektif. Sebagai individu, kelompok-kelompok usaha sudah mulai dengan metaverse. IKN juga lagi mempersiapkan diri. Nah, maka dengan itu prinsip utama daripada metaverse adalah komunikasi virtual 3 dimensi dan 2 arah. 2 arah. Selama ini kan kita mau cek kalau aplikasi di mana sekarang urusan saya, tapi 2 arah. Tapi kalau di metaverse kita bisa komunikasi, tanya kenapa begini lewat avatar yang melayani public services. Bahkan saya juga kalau orang mau misalnya jangankan kalau orang mau demo pakai metaverse, taruh metaverse, dia demo saya punya avatar, kita komunikasi. Kenapa kok apa semua kan bisa begitu. Demo metaverse juga bisa kan. Pelayanan lebih cepat dan interaksinya lebih cepat, interaksi lebih cepat. Dan tidak perlu kita selalu hadir di situ karena keterbatasan waktu kan. Begitu. Pak, ada mungkin satu pertanyaan juga. Bagaimana kesiapan sumber daya manusia dan sistem dan perangkat di Kota Makassar untuk menuju gerbang Makassar Kota Makassar? Itu adalah pertanyaan yang paling saya kira mendapat perhatian kami. Maka dengan itu kita mengawali dengan capacity building. Jadi pembekalan, ya. Pembekalannya juga di samping Pak Daniel Surya, pembekalan mentalitas juga oleh Ustaz Dasar. Jadi kita seimbang. Dan malam saya ingin tahu apa responnya mereka. Dan saya kira sama dengan Sombere Smart City dulu, mereka menganggap apa ini, binatang apa ini. Tapi akhirnya Makassar menjadi nomor 1 penyelenggaraan pemerintahan daerah 2 kali dan 1 kali nomor 2. Itu hasilnya dan naiknya ekonomi kita menjadi 8,7%. Nah sekarang kemarin jatuh waktu pandemi dan kita bangkit lagi 4,47. Lumayan bangkit. Waktu itu juga kami belum bekerja dengan baik. Nah insya Allah kebangkitan ekonomi kita akan lebih naik lagi sejalan dengan komitmen metaverse ini. Baik, terakhir Pak mungkin. Bapak akan menghadirkan Daniel Surya sebagai pembicara dan akan memberikan brainstorming kepada seluruh pejabat di pemerintah Kota Makassar. Dan seluruh sekolah-sekolah, SD dan SMP, kita harap Kira-kira apa yang Pak Dani harapkan dari Pak Daniel ini untuk pada jadi pertama kami akan MOU untuk mendampingi pemerintah kota, jadi kami sangat serius. Yang kedua, menghadirkan beliau itu luar biasa setengah matinya. Selama ini kan cuma Zoom saja. Beliau saja datang di sini cuma Zoom untuk orang lain, tapi khusus kebetulan saya satu podium waktu itu dengan di salah satu acara namanya MGM Summit TV Nasional. Ya, saya dengan Pak Rudiantara dengan Pak Joni Plate dan saya bersyukur beliau bisa hadir. Justru kami menyesuaikan dengan waktunya beliau dan insya Allah ini membuka wawasan, membuka mimpi-mimpi besar. Tidak ada kan melarang kita mimpi besar, ya. Semua diawali dari mimpi. Ya, karena kalau tidak punya mimpi, kita akan tidak sukses, ya. Makanya jangan takut bermimpi, ya. Walaupun orang bilang saya terlalu berani banyak mimpinya, enggak apa-apa, karena mimpi itu gratis. Setidaknya kita sudah memulai. Baik, terima kasih banyak Pak Dani untuk kesempatannya memberikan penjelasan soal Makassar Kota Metaverse itu. Sukses Pak dengan peluncurannya. Oke, siap. Ya. Itulah tadi penjelasan Pak Wali Kota Makassar, Bapak Muhammad Ramdan Pomanto tentang rencana peluncuran Makassar Kota Metaverse. Seperti apa bentuk dari pelaksanaan Makassar Kota Metaverse itu sudah dijelaskan secara gamblang oleh Bapak Daniel Pomanto, dan pemanfaatan big data untuk memudahkan pelayanan masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan. Saya Harifudin, sampai jumpa di program berikutnya.